Halo Fashion People, jumpa lagi sama aku Kintana. Seperti biasa, di hari Rabu ini Kintana bakal temenin kamu dengan beragam informasi menarik seputar fashion, tren masa kini, dan juga lifestyle. Tampil fashionable di setiap kesempatan adalah impian setiap wanita. Salah satu cara termudah untuk mendapatkan penampilan yang maksimal adalah dengan memakai berbagai aksesoris penunjang penampilan. Misalnya aja adalah gelang yang berkilau indah. Perhiasan yang satu ini bahkan menjadi salah satu perhiasan timeless yang sudah dipakai sejak zaman dahulu loh, dan terus populer hingga saat ini. Selengkapnya akan kita bahas hanya di Before After. Bracelet atau dikenal dengan gelang merupakan salah satu jenis perhiasan yang telah menjadi bagian integral dari budaya manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Gelang merupakan perhiasan yang sering dipakai di sekitar pergelangan tangan dan memiliki beragam bentuk, bahan, dan juga makna. Ada sejarah panjang yang menghiasi perjalanan gelang dari masa ke masa. Berikut ini Before After telah merangkum informasinya, langsung aja check this out. Gelang atau bracelet telah ada sejak zaman kuno, digunakan oleh berbagai peradaban untuk berbagai tujuan. Contohnya, di Mesir kuno, gelang sering dipakai sebagai lambang status sosial dan juga kekayaan. Mereka juga digunakan sebagai perhiasan emas berkualitas ritual dan simbol-simbol agama. Di India misalnya, gelang klasik yang dikenal sebagai kada adalah bagian penting dari tradisi budaya dan sering dipakai oleh pria dan wanita untuk tujuan religius dan sebagai perhiasan. Selain itu, di banyak budaya, gelang juga digunakan sebagai amulet atau perlindungan dari energi negatif. Di beberapa masyarakat suku, gelang bisa memiliki makna khusus yang berkaitan dengan mitos atau cerita nenek moyang. Gelang dapat datang dalam berbagai bentuk dan bahan. Beberapa gelang terbuat dari logam seperti emas, perak, atau baja tahan karat, sementara yang lain terbuat dari kulit, batu permata, atau bahan alami seperti kayu atau tanduk hewan. Kehadiran berbagai bahan dan desain memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan gaya pribadi mereka dan mengenalkan gelang sesuai kesempatan dan suasana hati. Gelang memiliki berbagai fungsi dan makna di berbagai budaya dan masyarakat. Di beberapa budaya, gelang adalah simbol status sosial, kekayaan, atau kedudukan dalam masyarakat. Di tempat lain, mereka dapat memiliki makna religius atau spiritual, digunakan sebagai simbol kepercayaan atau ritual keagamaan. Selain itu, gelang sering digunakan sebagai perhiasan pribadi atau bahkan sebagai pernyataan mode. Mereka dapat digunakan untuk menambahkan sentuhan gaya yang unik pada tampilan seseorang atau untuk mengingat kenangan penting, seperti gelang pernikahan atau hadiah dari seseorang yang istimewa. Gelang dalam berbagai bentuk dan maknanya telah ada selama ribuan tahun dan terus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Mereka mencerminkan kekayaan sejarah dan budaya di seluruh dunia, serta memberikan cara bagi individu untuk mengekspresikan diri, mengenang kenangan, dan bahkan merayakan keyakinan dan tradisi mereka. Oleh karena itu, gelang lebih dari sekedar perhiasan, mereka menjadi cerminan dari berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Sesaat lagi, Kintana masih akan ada informasi menarik lainnya, so jangan kemana-mana, tetap di Before After. Hai Fashion People, balik lagi sama aku Kintana. Masih ngomongin soal gelang. Bagi pecinta perhiasan, mungkin kita udah tahu nih kalau gelang itu ternyata memiliki beberapa tipe.
seperti bracelet dan juga bangle. Kedua tipe ini mungkin udah nggak asing lagi dikenakan sebagai pelengkap look di berbagai occasion dan juga style. Apapun gaya fashion kamu, bracelet atau gelang bangle adalah penyempurna penampilan yang bisa dikenakan siapa aja dan tentunya terlihat lebih stand out. Perlu kita ketahui bahwa secara bentuk dan juga karakteristik, kedua gelang ini nyatanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Apa aja sih perbedaannya? Yuk langsung kita simak penjelasan berikut ini. Bangle telah dipakai sebagai perhiasan selama ribuan tahun. Kata bangle dapat ditelusuri kembali ke kata Hindi atau bangri yang berarti gelang berbentuk cincin. Sejarawan telah menemukan bukti manusia memakai gelang sejak 2600 sebelum Masehi. Dulu, bangle terbuat dari tembaga, kerang, terakota, dan perunggu. Sementara bracelet memiliki cerita asal-usul yang lebih tua, meskipun kata itu sendiri lebih modern. Bracelet yang pertama kali muncul dalam sejarah adalah gelang skarab dari Mesir pada tahun 5000 sebelum Masehi. Namun, kata bracelet berasal dari kata Prancis tengah yang berarti gelang. Bangle bersifat kaku yang artinya dapat mempertahankan bentuknya. Berbeda dengan bracelet yang bersifat fleksibel dan dapat mengikuti bentuk pergelangan tangan. Karena kaku, bangle biasanya terbuat dari bahan padat dan kuat seperti kuningan, emas, perak, kayu, atau dan sebagainya. Sedangkan bracelet bersifat fleksibel, sehingga dapat dibuat dari untaian rantai atau tali yang diberi manik-manik, perak, atau emas. Bangle berbentuk lingkaran dan tidak memiliki bukaan atau pengait. Sebaliknya, bracelet umumnya memiliki bukaan seperti klep sehingga dapat diselipkan di tangan. Nah, itu dia beberapa perbedaan yang banyak dari kita mungkin baru tahu. Jadi udah nggak ada alasan lagi ya kebalik ataupun masih bingung buat bedain keduanya. Nah, kalau sudah tahu dari sisi sejarah dan juga perbedaan dari gelang itu, nggak afdol rasanya kalau kita cuma tahu tapi nggak tahu caranya ngerawatnya. Informasinya akan Kintana hadirkan sesaat lagi, so jangan kemana-mana, tetap di Before After. Nah, kalau tadi udah tahu apa perbedaan dari gelang bangle dan juga bracelet, kedua jenis gelang ini populer di banyak budaya, terutama di Asia Selatan seperti India. Selain itu, item perhiasan satu ini biasanya terbuat dari berbagai material seperti emas, perak, plastik, kayu, atau bahkan kaca. Ada banyak alasan mengapa gelang seperti ini mudah rusak meskipun sebetulnya desainnya sederhana. Beberapa di antaranya adalah material yang rentan, paparan kimia, dan juga faktor usia. Nah, Before After udah ngerangkum ini beberapa tips untuk kamu agar gelang favorit kamu tetap awet dan juga terjaga. Check this out! Tips yang pertama, simpan dengan benar. Belanja sedikit untuk kotak perhiasan atau pouch khusus bukan cara yang sulit dong pastinya. Ini bukan untuk gaya-gayaan, tapi biar gelangmu bebas dari debu dan luka gores. Kalau nanti kamu menyimpannya, pastikan posisinya datar ya, biar nggak kena benturan atau tertekan. Nanti bentuk gelangnya rusak dan tidak cantik lagi. Tips yang kedua, hindari paparan kimia. Sebelum kamu memakai parfum atau mengoleskan lotion, yuk lepaskan dulu gelangmu. Siapa tahu ada bahan kimia yang bikin logamnya jadi kusam atau warnanya berubah. 3. Jaga dari air. Walaupun kamu tim aksesoris wajib saat mandi, lebih baik gelang kesayangan kamu dilepas dulu selama proses bersih-bersih. Siapa tahu air sabun dan shampoo bikin gelang kamu nggak cantik lagi. Tips yang keempat, DIY pembersih bangle.
Fashion people tahu nggak kalau gelang kesayangan kamu bisa cerah kembali dengan bumbu dapur? Ya, kamu bisa ambil pasta gigi dan air, lalu gunakan kain halus untuk bersihkan gelangnya, bilas, keringkan, dan jangan kaget kalau warnanya bikin kamu takjub lagi. Praktis bukan? Tips yang kelima, rotasi pemakaian. Punya banyak koleksi bangle? Itu artinya kamu punya kesempatan buat gonta-ganti gelang. Selain bikin penampilan kamu makin keren setiap hari, ini juga bisa bantu kurangi kerusakannya karena terlalu sering untuk dipakai. Jadi, siap bergaya baru setiap hari? Tips yang keenam, perhatikan ukurannya. Fashion people tahu nggak kenapa kadang bangle terlepas begitu aja? Bisa jadi soal size-nya nih. Sebelum beli, wajib cek dulu ukurannya, cocokkan dengan ukuran pergelangan tangan kamu ya. Jangan sampai terlalu besar ataupun terlalu kecil. Tips yang ketujuh, hindari aktivitas berat. Pakai gelang saat olahraga berat atau tanganmu banyak gerak? Mendingan jangan deh. Selain ribet, sayang kalau gelang favorit kamu jadi patah ataupun rusak. Yuk bijak dalam bergaya ya. Tips yang ke-8, DIY security. Kamu sadar nggak saat memakai bangle ataupun geram, ukurannya terasa melebar? Biar nggak melorot atau hilang, coba deh tambahkan tali elastis kecil di dalamnya. Dijamin, gelang kamu bakal lebih melekat dan juga aman. Tips yang ke-9, cek kondisi. Setiap beberapa waktu, cek kondisi gelang kamu ya. Pastikan tidak ada bagian yang retak atau kerusakan lain pada bingkai gelangnya. Dengan deteksi dini seperti ini, kamu bisa segera mengambil tindakan sebelum kerusakan bertambah parah. Dan tips yang terakhir, eksperimen dengan DIY grip. Pernah dengar benda mungil bernama silicone earring bag? Nah, kamu bisa gunakan benda kecil ini sebagai grip di bagian dalamnya. Dengan begitu, bangle akan lebih mencengkeram di pergelangan dan tidak mudah lepas. Dari penjelasan di atas, ternyata gelang itu bisa kok jadi awet dan tampilannya tetap cantik. Dengan perawatan yang tepat, masa pakainya juga akan lebih lama. Dan gak terasa waktunya Kintana harus pamit undur diri. Namun sebelum itu Kintana mau ngingetin untuk fashion people di rumah untuk selalu nonton Before After tiap hari Rabu pukul 17.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana, see you tomorrow and bye-bye.